35 ribuan ya, Bu ya. Oh, kalau yang ini 35.000. Kayak seket lah. Kan gorengan udah gede lah. Ini lah. Oke. Oh, harga ayam untuk yang anakan ngeri ya, murah banget. Baru menetas Rp5.000, teman-teman. Dugi itu Pak, naik petek Pak. Nyampe berapa? Oke. Wih, Meranang. kalau yang sebegini nyampe berapa Pak? Ini 35. 35.000 satu. Di harga Rp30.000, teman-teman. Ini harga 25 semua ya Pak ya? 25 semua nih. Nah, ini. 25. Bisa kurang ya? Bisa kurang, teman-teman. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kita sudah memasuki tahun baru ya. Di awal tahun baru ini semoga kita tetap semangat beternak apapun. Yang terpenting kita mampu untuk menjaga perawatan dan sanitasi lingkungan di kandang kita masing-masing. Oke teman-teman, di awal tahun ini cukup mencengangkan teman-teman. Siapa sangka di awal tahun ini harga ayam dan entok mengalami penurunan harga atau bisa dikatakan terjun bebas. Kita sebagai peternak biasanya menanti datangnya tahun baru ya, untuk bisa mendongkrak harga entok maupun harga ayam secara signifikan, tetapi di tahun ini itu tidak terjadi teman-teman. Beberapa waktu lalu, tepatnya 3 minggu yang lalu, saya melakukan sidak harga unggas di pasar Kebumen ya, di pasar Prembon, Kabupaten Kebumen. Ketika itu saya mewawancarai seorang pedagang senior. Ini cuplikannya. Ini 35.000. Sejuta 35.000 ya Pak ya? Ini seorang ibu-ibu yang memang sudah senior dalam berdagang unggas. Bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut, silahkan cek di kolom deskripsi ya. Di situ kita sudah mewawancara pedagang yang cukup senior dan menjelaskan harga unggas saat itu, tepatnya di 3 minggu yang lalu. Oke teman-teman, pikiran saya masih wajar. Kenapa 3 minggu yang lalu harga unggas masih saja turun atau belum stabil harganya, bahkan lebih murah. Di dialog tersebut harga unggas 3-4 bulan itu di harga Rp35.000. Oke, saya berpikir masih wajar ya, karena ini musim hujan, banyak penyakit, musim tanam, bekatul mahal, bahkan tidak ada. Wajar saja, masih 3 minggu dari tahun baru, harga unggas mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari tahun baru 3 minggu yang lalu, 2 minggu kemudian saya kembali cek harga unggas di pasar Pituruh, Kabupaten Purworejo teman-teman. Sama, saya melakukan wawancara dengan pedagang, tanya harga dari harga entok maupun harga ayam. Dan ini cuplikan wawancaranya. Itu 80.000. Oh, 80.000-an. Yang siap potong lah ya Pak ya? Oke. Siap potong lebih. Kalau bukan gorengan udah gede lah. Ini lah. Oke. Oh, harga ayam untuk yang anakan ngeri ya, murah banget. Baru menetas Rp5.000 teman-teman. Blorok-blorok ya Pak ya? Dugi itu Pak, naik petek Pak. Oke. Kalau yang sebegini nyampe berapa Pak? Ini 35. 35.000 satu. Mintanya. Memang unggas masih murah ya Pak ya? Harganya masih murah ya?
Masih murah teman-teman. Setelah saya melakukan wawancara, saya masih berprasangka baik ya. Wajar saja harga unggas masih belum mengalami kenaikan harga. Dikarenakan ya wajar lah, ini kan masih musim hujan, banyak penyakit, masih musim tanam, bekatul masih mahal, bahkan tidak ada. Oke, di H-7 dari tahun baru, saya kembali melakukan cek harga unggas di pasar Kutoarjo teman-teman. Saya masih berharap harganya akan naik walaupun hanya sedikit. Itu harapan saya. Sama, di pasar Kutoarjo saya juga melakukan wawancara dan ini cuplikan videonya. Di harga Rp30.000 teman-teman. Oke. 30 hewan ya mas ya. Oke mas, naik sing semene-mene harga berapa mas iki mas? Harga piro? 25 ya? 25.000. Ini. Harga 25.000. Tadi jumbo ya. Harga 30.000 teman-teman. Ini harga 25 semua ya Pak ya? 25 semua nih. Nah, ini. 25 semua nanti coba bisa kurang ya? Bisa kurang teman-teman. Ternyata sama saja. Saya masih berpikir wajar. Ini masih musim hujan, masih musim tanam, dan bekatul mahal. Setelah saya melakukan wawancara H-7 sebelum tahun baru ya, saya masih penasaran teman-teman. Saya masih penasaran H-1 kemarin tahun baru ya, saya kembali melakukan sidak pasar di pasar Kutoarjo juga, di pasar yang sama. Ternyata sama saja, makin parah harganya dan stoknya pun menumpuk. Jam 9 masih banyak banget bayi ayam maupun entok di keranjang pedagang. Di video ini saya tidak melakukan wawancara sama sekali teman-teman, karena saya merasa tidak enak ya dengan mereka. Mereka dagangannya masih banyak, bahkan tidak laku. Khawatir saya ketika saya melakukan wawancara di sana akan mengganggu pikiran mereka, karena dari dagangan aja belum laku ditanya-tanya kan gitu ya. Oke. Ternyata harapan saya sudah pupus teman-teman. Momen tahun baru yang digadang-gadang mampu mendongkrak harga entok di pasaran ternyata tidak berpengaruh apapun. Bahkan harga semakin anjlok. Populasi menumpuk di satu titik, yaitu pasar. Ini masalah kita bersama teman-teman. Kira-kira apa ya penyebabnya dan bagaimana solusinya? Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Oke teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah cuaca atau keadaan alam dan perawatan. Musim hujan pasti pengaruhnya sangat besar terhadap ternak entok kita atau ayam kita. Kandang pasti akan berubah menjadi becek. Hawa dingin, kandangnya pun lembab. Dalam keadaan seperti ini, daya tahan tubuh ternak entok maupun ayam kita diuji. Pakan berpengaruh besar terhadap kesehatan ternak entok kita teman-teman. Daya tahan tubuh yang kuat akan menjadikan tetap sehat ternakan entok kita menghadapi keadaan apapun. Agar kita tidak terburu-buru menjual ternak entok kita nih. Jangan sampai kita merasa, wah saya rugi nih karena entok saya sudah diberi pakan kok masih sakit, pakannya asal-asalan dan lain sebagainya. Tetapi kalau daya tahan tubuh ternakan entok kita ini kuat, walaupun harganya
masih murah, kita tetap bisa menahan ternakan endok kita di kandang. Karena masih sehat keadaannya, pertumbuhannya optimal. Dengan begitu, kita yang menentukan harga jual, teman-teman. Berbeda kalau endok kita dalam keadaan sakit, pasti kita terburu-buru menjualnya. Karena kalau menunda-nunda, hal terburuk pasti akan terjadi. Fatalnya, endok kita atau unggas kita pasti akan mati. Maka tidak heran bila harganya turun. Selain itu, mahalnya harga pakan juga sangat berpengaruh ternyata. Sangat berpengaruh besar terhadap turunnya harga endok di pasaran. Banyak masyarakat desa yang menjual ternakan endoknya secara besar-besaran karena tidak mampu memberi pakan di setiap harinya. Padahal permintaan daging unggas masih sangat sepi. Alhasil barang menumpuk di pasar. Bisa dilihat teman-teman, banyak sekali endok dan ayam di keranjang penjual. Penumpukan barang yang berlebih seperti ini, ditambah lagi permintaan menurun, pasti harga endok dan ayam menjadi sangat murah. Banyak pedagang hanya mondar-mandir menawarkan dagangannya dari pedagang satu ke pedagang yang lain. Hasilnya pun nihil. Karena pedagang yang satu menawarkan ke temannya berharap untung. Lah yang mau membeli ini berpikir dua kali. Dagangan saya di keranjang masih banyak, kok ditawari pedagang yang lain walaupun itu teman dan dia minta untung walaupun hanya 5.000. 5.000 kali, kalau 5.000 hanya 1 ekor gak masalah, tapi ini kali teman-teman. Setiap pedagang yang datang pasti tidak hanya membawa 1-2 ekor, minimal itu 5 ekor, bahkan ada yang 10 ekor. Oke teman-teman, dalam keadaan seperti ini kita harus tenang dan dapat berpikir secara jernih agar mampu menghadapi situasi seperti ini. Bila kita fokus beternak, fokuslah mempertahankan endok kita sambil menunggu momen permintaan daging kembali normal. Atau kita bisa melakukan pengembangan usaha olahan ternakan endok kita. Misalnya nih, kalau endok hidup hanya digemari oleh peternak pemula yang sebagian besar orang dewasa, kita bisa mengolah endok kita menjadi masakan. Bisa menjadi rica-rica, atau endok goreng, atau olahan yang lain. Ketika sudah menjadi olahan, maka tidak hanya orang dewasa saja, tidak hanya peternak pemula saja yang tertarik. Ibu-ibu bahkan nenek-nenek pun itu pasti akan meminatinya atau tertarik karena sudah menjadi kuliner atau olahan. Kita bisa juga mengolah menjadi sebuah jajanan ringan seperti sosis dan lain sebagainya. Setelah menjadi sosis, maka penggemarnya pun akan bertambah, yaitu anak-anak usia balita sampai remaja bahkan dewasa. Hal-hal seperti ini masih jarang dilakukan oleh para peternak endok teman-teman. Bila kita mampu mengembangkan usaha ternak endok hidup menjadi olahan, kita akan menemukan pangsa pasar baru. Kita akan menemukan pangsa pasar baru. Itu artinya kita mampu meningkatkan nilai jual ternakan endok kita tanpa terpengaruh dengan harga yang ada di pasar. Bila hal tersebut dirasa ribet dan susah untuk menjual endok kita dalam bentuk olahan, kita dapat menggandeng desa-desa atau pihak kedua untuk melakukan kemitraan. Seperti yang kemarin saya liput di kelompok tani. Mereka belanja endok untuk dikembangkan para anggotanya. Yang menjadi masalah adalah penurunan harga endok saat ini ialah masyarakat menjual endoknya di satu titik saja teman-teman, yaitu hanya di pasar. Bayangkan saja, satu kecamatan biasanya hanya memiliki satu pasar. Satu pasar
menampung berapa ratus masyarakatnya menjual ternakan entroknya. Pasar permintaan konsumsinya masih menurun. Ya pasti menumpuk ya. Dan harganya pun akan turun. Bila kita mampu membuat pasar sendiri, pasti akan berbeda ceritanya teman-teman. Beternak tetap jalan, diolah sendiri, hasil olahan menciptakan pangsa pasar baru. Syukur-syukur laris dan mampu menyerap ternak entok dari sesama peternak. Ini menjadi sebuah kemitraan atau simbiosis mutualisme. Saling bekerja sama untuk mengembangkan usaha bersama. Tapi jarang teman-teman ataupun bahkan masyarakat desa itu yang melakukan hal tersebut. Jadi wajar saja kalau ternakan entrok atau ternakan ayamnya menumpuk di satu titik, yaitu di pasar. Ya, penumpukan terjadi, permintaan tidak ada, harganya pasti akan turun, tambah lagi entroknya atau ayamnya dalam keadaan sakit. Kalau ini bisa kita ciptakan, pasti kita beternak tidak terpengaruh dengan fluktuatif harga pasar atau harga pasar yang masih rendah untuk saat ini. Ini adalah PR kita bersama teman-teman. Mulai berpikir beternak entrok dari hulu ke hilir. Mulai dari produksi sampai penjualan hasil olahan produk ternakan entrok kita. Pelan-pelan kita yakin kita pasti bisa teman-teman. Kalau kita hanya berpikir jual di pasar, jual di mana, pengepul pun tidak ada permintaan, penumpukan hanya di satu titik, ya pasti harganya akan murah. Momen-momen yang dulu-dulu menjadi sebuah momentum atau harapan untuk bisa mendapatkan harga ternak yang tinggi saat ini ternyata sudah tidak berlaku karena majunya modernisasi gitu. Jadi tinggal besok kita hanya ada satu momen, yaitu Idul Fitri. Kalau Idul Fitri pun tidak mampu mendongkrak harga ternak unggas kita, baik entok maupun ayam, ya sudah bisa dipastikan kita harus bisa mengembangkan usaha peternakan di kandang kita masing-masing. Salah satunya yaitu menciptakan produk olahan dari hasil ternakan di kandang kita. Ini real, ini fakta, dan ini PR kita bersama. Kalau ini terus-menerus dilakukan, ya kita pasti akan rugi ya kalau kita hanya tergantung atau bergantung dengan pasar yang saat ini tidak mampu menyerap keadaan yang ada. Semoga ini informasi bisa menjadikan kita tetap semangat dan tetap bisa mengembangkan usaha peternakan kita menjadi sebuah olahan yang akan menciptakan segmentasi pasar yang baru. Dan pesan saya, tetap semangat teman-teman. Kita harus bisa menghadapi keadaan ini bersama-sama dan saling mendoakan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan entrok kita, ternakan unggas kita tetap berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.